Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Anggrek semuanya. Kembali lagi kita bertemu di kebun Dendrobium ya teman-teman. Kali ini kita sudah bertemu dengan teman senandung orchid nih teman-teman. Kita langsung saja meluncur ya. Halo Mas. Hey, halo. Halo, selamat sore nih. Lagi ngapain nih Mas? Selamat sore. Hari ini saya lagi ngecek tanaman anggrek Dendrobium saya. Jadi Ya. di sini adalah kebun khusus Dendrobium. Ya. Itu Mas. Dan ini adalah Dendrobium khusus yang dari Thailand. Ada Thailand dan dari ada lokal. Lokal itu ya Eka Karya. Dan Oke. Thailand ini ada banyak. Ini Thailand nih. Thailand semua ini ya. Oh, ada campuran Thailand sama Eka Karya juga. Ya, ada Thailand, ada Eka Karya di sini. Oke. Jadi sore ini saya ngecek dari media, kemudian kualitas tanamannya. Seperti itu. Oke, siap. Oh ya, saya perlu perkenalan dulu nggak Oh, boleh. Boleh Perkenalan ya? dulu biar pada tahu ini teman-teman senandung. nih? Ya. Perkenalkan, nama saya Wida. Saya adalah seorang petani dari Desa Sidomulyo, petani anggrek khususnya, dan saat ini saya bersama dengan Mas Rahman yang beliau juga ikut memarketkan produk kami. Jadi kalau mau pesan setelah ini bisa langsung sama Mas Rahman. Saya akan spill jenis-jenis anggrek yang ada di sini, Ya. dan ini teman-teman bisa lihat dari perbedaan karakter daunnya. Ya. Karena ini masih usia-usia sekitar kalau nggak salah 4 bulan. Nah, di sini saya mengelompokkan berdasarkan dari jenis-jenisnya, jenis-jenis Dendrobiumnya. Misalkan ini, dia berdaun runcing. Ya. Ini adalah ID-nya apa tuh? ID-nya Dr. Utairet. Dokter Utaira tuh Ya. masuknya dominan ke apa, Mas? Warnanya, Iya. saya nggak hafal, Mas. Saya nggak apa. Saya nggak Oke. hafal. Lihat di katalog nanti ya. Nanti lihat sendiri di Uh-uh. katalog. Dendrobium Utairet. Kalau teman-teman lihat di sini, di kardus ini ada kolom-kolom, kotak-kotak. Ini adalah histori dari pemupukan dan juga penyiraman. Nah, jadi di sini ada kolom-kolom seperti itu, dan ini adalah histori dari pemupukan, penanaman, dan juga penyiraman anggrek. Nah, ini dari bulan April. Sekarang bulan apa? April, Mei, Juni, Juli. Nah, saya belum mau masuk ke sini. Coba. Saya cuman Ya. mau teman-teman tahu bahwa anggrek ini ditanam di bulan April. Oke. Di bulan April Tanggal 19. Nah, Oke. di Ya. usia 3 bulan Ya. itu sudah seperti ini, teman-teman semuanya. Bentar, tak lihat dari deket boleh ya? Boleh. Coba. Wah. Dia batangnya ya jempol saya seperti ini. Oh, tapi ini Saya termasuk gede nih teman-teman. Termasuk bobotnya gemoy. 92 kilo. Ya, ini Ya. lumayan besar lah Lumayan besar. dengan jempol saya. Iya. Tuh teman-teman. Bibit dari ini ya, kebun sini tuh bagus banget. Kualitasnya mantap. Ya. ID-nya juga ini bagus-bagus ya, Mas ya? ID-nya dijamin bagus karena ini bibit yang memang kami pilih sendiri Ya. untuk yang nanti bunganya itu cakep-cakep. Ini misalnya Utairet, dan ini adalah Cancau Twist. Cancau Twist. Cancau Twist usianya 3 bulan segini nih teman-teman. 3 bulan sudah segitu 3 ya? bulan, batangnya segini. Batangnya coba, tak lihat dari dekat Mas. Boleh. Mas Wida. Batangnya segini. Wah, udah ini ya, hampir sama dengan jempol Mas Wida nih teman-teman. Iya. Itu resepnya gimana tuh? Kok bisa gemoy-gemoy, gendut-gendut gitu? Boleh ini dikasih tahu, biar teman-teman juga mungkin mempraktekkan besok-besok di Oh ya, boleh. kebun boleh, mereka boleh. sendiri. Ya. Boleh. Jadi kalau di Dendrobium punya kami itu ada SOP-nya untuk perawatannya. Jadi mulai dari penyiraman, pemupukan, bahkan sampai pengobatan, semua itu harus terjadwal. Dan jadwalnya pun itu tidak tentu karena tergantung dari beberapa faktor seperti Apa aja tuh? cuaca saat ini misalnya. Sekarang kan musim panas, Ya. jadi penyiraman mungkin akan lebih jangka waktunya lebih pendek. Oh gitu ya. Berarti termasuk cuaca ini Iya. salah satu ini ya? Sangat berpengaruh. Ya, sangat Cuaca berpengaruh. ini sangat berpengaruh. Misal musim hujan bisa seminggu sekali untuk penyiraman ataupun Oke. pemupukannya. Nah, tadi teman-teman sudah lihat catatan di sana. Saya Ya. mungkin akan terangkan, teman-teman akan lebih
paham Biar lebih jika paham. melihat kardusnya sekalian. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ada tulisan di kolom sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada angka. Nah, ini adalah fungi. Jadi pertama kali repotting dari bibit ke pot yang lebih besar, pot 1,5 ke pot 3,5 ataupun 3, Ya. itu pertama langsung dikasih fungi. Kasih fungi ya. Ya, Fungi itu ini obat jamur. fungisida. Ya, Obat jamur ya. obat jamur. Dan kemudian setelah itu, setelah dikasih fungi, tanggal 23, berarti sekitar 4 hari, dipupuk. Dipupuk ya. Dipupuk, ini pupuk, 23 pupuk, 28 pupuk, tanggal 2 pupuk. Nah, kemudian di tanggal 8 itu adalah kocor. Artinya kocor itu siram air bersih. Air biasa itu. Berarti. Air biasa. Air biasa. Nah, ini kalau kita lihat jangka waktunya itu rata-rata 4 hari. Kenapa 4 hari? Karena SOP kami, penyiraman, setiap kali penyiraman itu harus dilihat dulu medianya. Gimana tuh maksudnya, Mas? Medianya itu dia masih basah atau kering, Ya. atau mau seperti apa. Oke. Jadi kalau yang bagus itu ketika, kalau istilah kami, penyiraman dilakukan ketika basah kering. Jadi kayak media ini tuh nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering. Jadi semi-semi lah. Semi-semi ya. Semi basah, semi kering gitu ya, Mas ya. Jangan terlalu kering, karena Ya. kalau terlalu kering juga itu nggak akan bagus. Terlalu masih basah disiram itu juga nggak bagus. Pasti itu bisa busuk juga. ya. Selain boros juga bisa busuk ya, Mas ya. Betul. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Ini berarti gini, Mas. Ini kan 3 kali pupuk, 1 kali kocor air bersih toh ini berarti ini? Betul, betul. 1 kali kocor air Oke. bersih ini fungsinya apa? Fungsinya adalah air bersih ini berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa pupuk dari 3 kali pemupukan. Oke, siap-siap. Berarti teman-teman setelah ditanam itu yang kita kocorkan atau kita siramkan yaitu pertama fungi ya teman-teman. Fungi dulu ya. Itu untuk obat jamur. Nah, setelah itu berselang 4 hari itu melakukan pupuk pertama, nanti baru pupuk kedua, pupuk ketiga, dan setelah itu baru dikocor air bersih. Jadi ini gini Mas ya, berarti 3 kali pupuk, 1 kali kocor air bersih gitu. Betul. Betul ya, dan gitu ya? untuk yang pertama kali dikasih fungisida. Oh iya. Cuman Begitu. sekali aja fungisidanya. Fungisida berarti sekali setelah penanaman. Ya, Setelah repotting dari pot seedling ke pot 3,5 gitu ya. betul sekali. Oke, gitu teman-teman berarti. Dan itu pola itu diulang. Nah, makanya di sini saya tulis ronde 1, R1 itu artinya ronde 1. Pupukan Ronde 1 pertama gitu ya? isinya 3 kali pemupukan, 1 gitu kali ya. kocor. Oke, siap. Ronde 1, ronde 2, 3, 4, 5. Berarti ini setiap ronde ini di dalamnya ada 3 kali pupuk, 1 kali kocor gitu ya Mas ya. Betul. Betul ya? Betul. Gitu, Dan teman-teman. kami memakai pupuk kami sendiri, yaitu pupuk AB-Mid. Nah, gini Mas Wida. Ini selain pupuk ada faktor lain nggak yang bisa si anggrek ini gemoy-gemoy gini Mas? Tentu ada. Tentu ada ya. Oke. Jadi selain pupuk, faktor lainnya itu adalah agroklimat di dalam greenhouse ini harus pas, gitu Ya. teman-teman. Kalau teman-teman misalnya nggak di dalam greenhouse nih, lihat anggrek-anggrek bulan misalnya atau Ya. dendrobium yang nempel di pohon, kok bisa subur dan ngembang terus, padahal nggak di siram misalnya, ataupun nggak sering dipupuk gitu. Nah itu karena agroklimatnya mereka sudah pas, Sudah jadi gitu ya. sudah jadi. Iya. Nah, kenapa dibikin greenhouse? Salah satunya adalah agar kita bisa membuat agroklimat di greenhouse ini pas sesuai dengan si anggrek Si ini. anggrek ya. Oke. Itu faktor utama. Misalnya dari pencahayaan. Ya. Pencahayaan, makanya kita pakai plastik UV Ya. dan juga paranet. Paranet ini fungsinya adalah untuk mengurangi sinar yang masuk di sini, Oke. biar nggak terlalu panas. Untuk menahan panas berarti ini ya. Salah satunya ya. Karena kalau terlalu panas juga mereka kurang bagus. Kurang bagus Karena ya. ada beberapa jenis anggrek yang dia bisa tahan dengan panas dan
ada yang enggak. Hmm, Seperti itu. Kalau Dendrobium ini termasuk yang suka panas, tahan panas atau gimana Suka Mas? panas, dia memang bagus di panas, tapi tidak semua jenis, Ya. tidak semua ID bisa tahan dengan panas. Oh, berarti ada ya ID tertentu yang itu nggak terlalu ini Ya, suka ya, dengan panas. ada. Hmm, Dan oke. dari ribuan ID ini, Ya. wah itu nggak hafal. Nggak hafal ya? Makanya kalau teman-teman perhatikan antara tengah dan juga pinggir itu beda pertumbuhannya, beda warna daunnya. Karena di tengah itu sama sekali tidak tertutup dengan paranet. Paranet ya. Maka warnanya beda, pertumbuhannya juga beda. Tapi kayaknya malah lebih seger yang tengah ya Mas ya? Lebih seger ya? yang Lebih hijaunya itu hijau-hijau muda gitu loh Mas. betul. Wah, enak Betul dilihat sekali. itu. Itu adalah faktor penting juga pencahayaan yang Ya. pertama. Kemudian angin, makanya di sini kenapa dipasang blower. Ya. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa blowernya mati gitu. Ya karena memang fungsi blower ini salah satunya selain untuk membuat sirkulasi udara, Ya. itu untuk memecah panas. Memecah panas ya. Jadi agar panasnya itu tidak fokus di satu titik. Oke, ya. Itu. Jadi blower ini cukup berperan penting Mas untuk pertumbuhan maksimal si anggrek ini. Ini kalau blower ini dimatikan jam berapa ini Mas? Atau lihat cuaca juga gini? Iya, blower ini dimatikan ya sekitar sore lah. Pagi Sore ya? dinyalakan, sore dimatikan ya biar nggak terlalu boros juga. Berarti dari pagi sampai sore ini full hidup ini? Ya, full hidup dari pagi ya. sampai sore hari. Sore Karena apa? Memang teman-teman mungkin bandingkan saja antara greenhouse yang punya blower dan yang enggak, kualitasnya seperti apa. Oke, gitu ya. Seperti itu. Berarti sangat besar pengaruhnya ya kalau pakai blower ini Mas? Ya, cukup besar. Cukup besar ya? Cukup besar. Cukup besar, oke. Bagi saya ya, bagi saya cukup besar. Seperti itu Mas. Dan ya memang itu tadi nggak cuma pupuk tapi agroklimatnya, sehingga kenapa greenhouse ini dibuat sedemikian rupa Ya. gitu agar si anggrek ini bisa lebih nyaman dan lebih maksimal pertumbuhannya. Nah Mas, itu kan tadi sudah diterangkan ya, disepilkan untuk pemupukan, perawatan dan juga agroklimat ya. Iya, betul. Ini sekarang saya mau lihat nih, medianya tuh pakai apa Mas? Media tanamnya ya. Media tanam dari si anggrek dendro ini sama memakai dua jenis media. Ya. Yang pertama itu adalah moss hitam. Moss hitam atau akar kadaka. Ya. Lalu yang kedua adalah Coco Hespit atau CHC. CHC itu apa tuh? Sorry. Gampangannya apa tuh? CHC. Gampangannya. Jadi kalau yang tadi moss hitam itu istilah yang umum itu adalah dari akar kadaka. Ya. Akar kadaka itu yang biasanya dijual dia karungan dan itu nyarinya biasanya di hutan. Di hutan ya. Ya nempel di pohon-pohon. Di daerah biasanya. ketinggian sana ya, Mas ya. Biasanya seperti itu. Oke. Lalu kalau untuk yang CHC sendiri, Coco Hespit sesuai namanya, Ya. itu dari sabut kelapa atau apa namanya kulit kelapa. kelapanya. Dipotong-potong, kemudian diolah agar zat taninnya hilang Ya. dan bisa jadi media yang bagus untuk si anggrek. Oke teman-teman, itu kita tadi sudah ngobrol ya sama Mas Wida ya. Mulai dari perawatan, pemupukan hingga agroklimat teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih udah disepilkan untuk perawatan ya. Ya. Perawatan dan segala hal tadi. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih juga. Saya juga diberi waktu oleh Mas Rahman untuk masuk di channelnya Senandung Orchid gitu ya, untuk berbagi pengalaman saya. Dan di anggrek ini tidak mutlak saya atau cara saya itu yang paling betul, karena masih banyak berbagai cara untuk budidaya anggrek. Jadi kalau di anggrek itu memang harus update untuk ilmunya ya. Jadi tidak hanya mencintai si anggrek saja, itu menurut saya, tapi juga kita harus belajar mengikuti perkembangan zaman.